Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori evolusi. Apa sih teori evolusi dalam biologi? Teori evolusi dalam biologi merupakan proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Terdapat beberapa pendapat yang menjadi fondasi teori evolusi. Yang pertama ada Anaximander. Menurutnya, manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Yang kedua ada Empedocles. Menurutnya, kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan kemudian berubah menjadi hewan. Yang ketiga ada Erasmus Darwin. Menurutnya, kehidupan berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respons fungsional akan diwariskan pada keturunannya. Selanjutnya yang keempat ada Charles Lyell. Menurutnya, permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama, bertentangan dengan pendapat kebanyakan yang menganggap bumi masih berusia muda. Yang kelima ada Thomas Robert Malthus. Menurutnya tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Selanjutnya ada George Cuvier. Menurutnya setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda disebut katastropisme. Selanjutnya ada pencetus teori evolusi. Yang pertama Lamarck. Perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contohnya, jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang kedua ada Charles Darwin. Di Kepulauan Galapagos 1050 km, Darwin menjumpai berbagai makhluk yang menarik. Burung-burung finch memiliki berbagai variasi bentuk paruh. Lalu muncullah kata-kata Darwin, yaitu perjuangan untuk hidup atau struggle for life. Jadi, ide evolusinya didasarkan atas makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. B. Setiap populasi cenderung bertambah banyak. Yang C. Kenyataannya pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Yang D. Individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Yang ketiga ada August Weismann. Sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tadi berekor panjang. Dan Weismann menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Kesimpulan yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika.